memberkati setiap kita, amin. Oke teman-teman, sebelumnya mungkin yang kalian lagi di rumah, lagi posisi duduk, aku undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Boleh sama-sama suarakan, woo! Say, your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Should I worry about tomorrow when I know when all I gotta do is trust you, Lord. Mari sama-sama nyatakan every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. No matter I can see it now, I know you will work it out for everything will be alright. Mari sama-sama dengan senang hatimu nyatakan. Say, behind the scenes and in the details, you plan a perfect way for me, God. You plan a perfect way for me. Would I dwell upon the road of certainty when all I gotta do is look to you? When all I gotta do is look to you. Say every little thing, come on. Every little thing's gonna be alright. Alright. Woo! Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for you. Everything will be alright. Say every little thing. Every little thing, everything will be alright. Teman-teman, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kita sungguh dahsyat? Boleh sama-sama lambaikan tanganmu di rumah. Kita sama-sama punya masalah, tapi kita bisa laluin bersama Tuhan. Amin. Say, whether I can see it now, I know you will work it out for you. Hey, every little thing, everything will be alright. Every little thing, whether I can see it now, I know you will work it out for you. Every little thing, everything will be alright. Mari sama-sama kau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang masih semangat katakan wuh. Sekali lagi yang semangat katakan wuh. Teman-teman, kita siap untuk memuji Tuhan lagi ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
menyembah Tuhan teman-teman. Sekarang waktunya untuk kita lebih dalam lagi, kita bersatu hati untuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, kami ingin mengingat kebaikan-Mu. Love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I have seen of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, biar kiranya firman yang sudah disediakan Tuhan dapat merema dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang sudah siap untuk mendengar firman. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman JC, kembali lagi ketemu di sini dengan gua Joshua, dan hari ini kita akan membahas mengenai tentang pengharapan atau dengan temanya There's Always Hope. Nah, sebelumnya yuk kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, atas kasih-Mu bagi kami sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di hari Minggu ini untuk kami kembali datang kepada Engkau, untuk kami kembali bersama-sama, untuk kami mencari wajah-Mu dan kami ingin mengerti isi hati-Mu kembali. Tuhan, Kau perlengkapi kami, Kau persiapkan hati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu saat ini Bapa, dan dapat mengerti dan dapat dikuatkan dengan firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, hari ini kita akan membahas There's Always Hope. There's Always Hope ini berbicara mengenai pengharapan. Selalu ada harapan. Nah, aku udah kumpulin apa sih kata mereka tentang harapan? Apa sih kata teman-teman kita tentang harapan itu? Yang pertama, suatu keyakinan yang timbul dalam diri seseorang akan masa depannya. Yang lainnya bilang, keinginan yang diharapkan untuk tercapai. Kemudian, sesuatu yang diharapkan, tapi belum pasti tercapai. Kemudian, hal baik yang diharapkan di masa depan. Lalu ada yang bilang, hal abstrak yang semua manusia inginkan karena keadaan mereka sedang tidak baik. Lalu yang lain bilang, sesuatu yang diinginkan bisa tercapai, bisa tidak. Yang terakhir bilang, yaitu ekspektasi manusia. Jadi, sebetulnya apa itu harapan? Nah, kita akan ulas lebih jauh lagi, teman-teman. Kalau kita lihat sekarang ini, dunia bilang bahwa harapan itu sudah hilang. Harapan itu nggak ada. Bahkan harapan itu mati. Harapan itu sudah gone, sudah hilang. Gak ada sekarang harapan itu lagi. Tapi kita mesti lihat apa sih kata firman Tuhan mengenai pengharapan itu. Dan kenapa Tuhan bilang selalu ada harapan. Harapan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semua, terutama kita orang percaya. Selama kita hidup, kita akan senantiasa terus berharap. Nah, harapan itu dalam bahasa Yunani disebut elpis, yang berarti menantikan sesuatu yang baik. Tanpa adanya harapan, tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi berbagai tekanan dan keadaan di dalam dunia ini, teman-teman. Sehingga, saat orang itu sudah hilang harapan, biasanya mereka akan mentok. Mereka akan stres, mereka akan frustasi, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dan saat mereka sudah bilang, di sini sudah berakhir, karena gue udah gak punya harapan lagi. Biasanya, orang itu akan melakukan hal-hal bodoh, sehingga contohnya mereka bisa mengakhiri hidupnya. Mereka akan melakukan segala cara sehingga mereka bisa keluar gitu. Dan mereka bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Tapi ternyata tidak begitu. Dan kita lihat case-case-nya gimana. Ternyata selama ini kebanyakan, bahkan remaja seperti kita ini kebanyakan malah mengakhiri hidupnya, memilih untuk itu. Salah atau benar? Ya pasti salah. Dan itu dosa, teman-teman. Sehingga balik lagi, kita mesti cari apa itu pengharapan sejati kita. Terutama kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai orang percaya, harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa harapan dan iman yang kita telah taruh di dalam Tuhan, itu nggak akan sia-sia, teman-teman. Kemudian, manfaat harapan itu apa aja sih, teman-teman? Nah, di sini dari sekian banyak manfaat harapan, aku cuma ambil 3. Nah, yang pertama, harapan itu membantu kita mencapai tujuan. Karena saat orang punya harapan, tujuannya itu akan lebih jauh gitu. Tidak sebatas hanya menyelesaikan tujuannya saja. Dan saat kita punya harapan, membantu kita mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan dapat membawa kita kepada hasil yang kita inginkan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, manfaat harapan. Harapan itu membuat pikiran kita menjadi positif dan tubuh kita menjadi sehat. Jadi secara tidak langsung, orang yang punya harapan itu
mungkin nanti kita bisa cek masing-masing ya. Itu tuh akan lebih punya tujuan di dalam hidupnya untuk masa depannya. Sehingga kita bisa melihat sisi baik dari segala sesuatu yang akan membawa kita selalu sukacita, membuat kita selalu happy, dan membuat mental dan fisik kita juga menjadi sehat, teman-teman. Nah, yang ketiga, tahan hadapi tantangan dan masalah. Nah, saat kita ada masalah, saat ada tantangan, saat akhirnya kita itu under pressure, kita akan tahu bahwa gue masih punya harapan. Dan harapan gue itu harapan yang sejati. Harapan yang ada, yang tidak akan hilang, teman-teman. Kemudian, kita akan bahas nih, apa kata dunia tentang harapan saat-saat ini? Nah, dunia sering bilang begini, sudah tidak ada harapan, apa yang harus aku buat? Karena ya, udah mereka merasa kehilangan harapan itu. Jadi mau gimana lagi, apa yang harus gue buat? Kemudian dunia juga bilang, aku kecewa, aku benci. Lalu, dunia bilang, harapan akan sia-sia. Kemudian, harapan palsu, cuma buat sakit hati aja. Ternyata aku kecewa. Ternyata aku tetap sakit hati. Ternyata harapan itu tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipegang. Nah, kemudian yang terakhir, dunia bilang semua sudah terlambat. Gak ada lagi tuh jalan keluar. Sehingga kita harus lihat, teman-teman, apa sih kata firman Tuhan yang kita mau belajar hari ini? Apa sih sebenarnya Tuhan mau ngomong sama kita mengenai harapan ini? Dan bahkan, apa sih harapan yang sejati itu? Nah, firman Tuhan berkata begini, teman-teman. Harapan adalah sauh yang kuat. Harapan adalah sauh yang kuat. Nah, sauh itu bicara jangkar. Kalau kalian cari artinya, sauh itu adalah jangkar. Nah, kalau kalian pernah lihat jangkar di sebuah kapal, teman-teman. Kapal yang besar, kapal yang ukurannya bisa muat sampai misalkan banyak kontainer, atau bahkan kapal-kapal pengangkut manusia yang besar, pasti punya sauh atau punya jangkar. Dan ukurannya tidak sebanding dengan kapalnya. Jadi jangkar tidak pernah lebih besar dari kapalnya. Dan ukurannya itu relatif kecil. Nah, tapi sauh atau jangkar itu saat diturunkan, saat dibenamkan ke laut, saat itu udah terbenam di laut, itu dapat menahan kapal yang begitu besar dari adanya angin, dari adanya ombak. Sehingga kalau kalian itu lihat kapal yang di pelabuhan, mereka itu akan tetap, selain juga mereka ikat tali kepada pelabuhan. Nah, tapi karena ada jangkar itu sangat penting, teman-teman. Nah, sehingga sama dengan harapan kita. Saat harapan kita di dalam Tuhan, itu harapan kita itu seperti sauh yang kuat, teman-teman. Sehingga Ibrani 6 ayat 19 bilang, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, jadi kita ingat, harapan itu adalah sauh yang kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, firman Tuhan udah ngomong kok, kalau Tuhan itu udah akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. So, tugas kita apa? Ya kita, yuk berharap kepada Tuhan. Yuk kita taruh harapan kita itu lebih kuat, lebih banyak kepada Tuhan, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata, pengharapan tidak akan mengecewakan. Pengharapan kepada manusia boleh kita lakukan, teman-teman. Boleh kita lakukan. Contohnya gini, aku harap bahwa orang tuaku akan seperti ini, bahwa temanku akan seperti ini, atau bahkan idolaku itu bisa jadi seperti ini, atau bisa ketemu dan lain-lainnya. Itu pengharapan kita, teman-teman. Dan pengharapan pada manusia itu boleh. Nah, tapi sifatnya itu kadang-kadang bisa mengecewakan. Dan akhirnya bisa kadang-kadang bisa menimbulkan sakit hati di beberapa case. Sehingga yang sejati itu pengharapan apa sih? Yaitu pengharapan kepada Tuhan. Nah, saat kita berharap kepada Tuhan Yesus, pengharapan kita itu sifatnya kuat, teman-teman.
Dan itu adalah pengharapan yang sejati. Karena Tuhan itu, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, ya Tuhan pasti akan tepati, teman-teman. Cuma waktunya, ingat ya, cuman waktunya itu bukan waktu kita. Artinya saat kita minta sekarang, belum tentu Tuhan akan kasih langsung plak besok. Itu akan ditepati atau itu akan diberikan kepada kita. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Dan Tuhan sudah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ingat sekali lagi, waktu kita bukan waktu Tuhan. Sehingga Tuhan punya waktunya sendiri untuk menepati janji itu dan harapan kita itu. Dalam Roma 5 ayat 4-5 bilang begini, teman-teman. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di Roma 5 ayat 4-5 ini bilang bahwa pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan. Apalagi pengharapan kepada Tuhan. Karena kasih Allah itu sudah dikasih kepada kita, sudah dicurahkan kepada kita di dalam hati kita. Sehingga kita percaya dan pengharapan kita itu berubah jadi iman, teman-teman. Dimana kalau kita bilang iman itu kita nggak ngelihat. Kita tidak lihat kok. Tapi kita percaya. Dan kita aminkan itu. Dan kita yakin sama Tuhan, kita berdoa, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nah sekarang nih, gimana sih apa yang harus kita lakukan jika kita itu di PHP-in, teman-teman? Jika kita ngerasa begini, aduh, gue udah berharap sama manusia nih. Gue udah berharap misalkan sama teman gue, sama teman baik sendiri. Nah, gimana sih caranya kalau kita tuh ternyata di PHP-in? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah? Apakah kita harus kesel? Apakah kita harus galau? Sampai yang nangis, yang sampai menyesal. Kenapa sih aku harus temenan sama dia? Kenapa sih aku harus berharap banyak sama dia? Apa kita harus selalu seperti itu? Atau apa yang harus kita lakukan sebenarnya, teman-teman? Nah, aku udah simpulkan 3 hal nih yang bisa kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, yaitu sharing. Ceritakanlah masalah kita kepada mentor atau orang tua kita. Nah, kita di sini kalau sharing, kita bisa bagikan isi hati kita, masalah kita, apa aja yang sedang terjadi. Bahkan kekecewaan kita terhadap orang yang sudah kita harapkan, itu bisa kita sharingkan. Asal, ingat teman-teman, menurut aku, kita harus sharingkan kepada orang yang tepat. Apa yang harus dilakukan jika kita di PHP-in, teman-teman? Yang kedua adalah berdoa. Nah, hal ini sebenarnya itu nggak usah disuruh pun kalian harus lakuin. Tanpa adanya masalah, tanpa adanya kekecewaan, tanpa adanya di PHP-in, kita tetap harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi kalau kita udah dalam masalah seperti ini, teman-teman, di PHP-in, kecewa, galau, dan bahkan jadi takut, jadi gelisah. Nah, yuk kita kembali. Kita berdoa kepada Tuhan, tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kalau yang pertama tadi kita udah sharing. Kita udah tanya kepada orang yang kita percaya, kepada manusia, kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, kepada mentor kita. Nah, yang kedua ini kita harus berdoa, kita tanya Tuhan, balikin sama Tuhan. Tuhan, jika sudah seperti ini, kalau aku di PHP-in, kalau aku galau, kalau aku gelisah, aku harus ngapain, Tuhan? Apa yang harus aku perbuat saat-saat ini? Apakah aku harus menyerah? Nggak mungkin. Tuhan pasti nggak jawab begitu. Tuhan pasti bilang, ayo bangkit. Tuhan pasti bilang, ayo, kamu harus maju lagi. Ini bukan akhir. Nah, makanya tanya sama Tuhan. Saat tanya sama Tuhan, Tuhan itu akan kasih sesuatu sama kalian kembali. Dan Tuhan tuh akan bukakan hal-hal yang sebelumnya kayak, oh iya ya, kok gue salah ya? Oh iya ya, kok gue bisa kecewa? Kok gue bisa tidak punya harapan? Kok gue bisa di PHP-in, kenapa gue sakit banget rasanya ya? Ternyata ya nggak kayak gitu juga. Ternyata tidak harus seperti itu juga. Nah, makanya teman-teman, yang kedua adalah berdoa dan cari Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau apa yang harus kita lakukan jika kita di PHP-in, teman-teman? Nah, yang ketiga adalah kita baca Alkitab, baca firman Tuhan. Lihat kembali apa kata firman Tuhan. Kalau kalian baca, aku jamin kalian baca Alkitab, kalian pasti akan menemukan sesuatu. Dan biasanya teman-teman ya, saat kita sedang minta, kita lagi doa, kita lagi baca, kita lagi sungguh-sungguh, kita lagi bergumul sama Tuhan, Tuhan itu ada aja bukain sesuatu buat kita. Misalkan di saat kita buka, kok aku bisa baca di Amsal, atau aku baca di mana, aku menemukan sesuatu yang menguatkan gitu loh.
Ternyata firman Tuhan itu ya akan membukakan. Dan ingat, kembali ke firman Tuhan. Kalau kalian bilang sudah tidak ada harapan, firman Tuhan bilangnya apa? Sudah tidak ada harapan, sudah berakhir semuanya. Aku mau begini, aku mau mengakhiri semuanya. Mungkin kelihatannya sudah aku desperate banget, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Balik ke firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan kan bilang selalu ada harapan. Firman Tuhan bilang Tuhan itu punya janji, rancangan Tuhan itu pasti ditepati. Nah, jadi jika kita kecewa, hilang harapan, kembali ke firman Tuhan. Dan kita akan mendapatkan jawaban di sana, teman-teman. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi filter. Saat firman Tuhan menjadi filter, kita akan bisa ke depannya, ini untuk ke depannya kita akan bisa menjadikan itu pelajaran. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa, oh iya, kalau aku salah, kalau aku mungkin di sebelumnya aku pernah melakukan A, B, C, D, aku bisa kembali sesuai dengan firman Tuhan, dan aku bisa tidak kecewa, dan aku bisa punya pengharapan yang sejati. Nah, aku summarin buat sharing pada hari ini teman-teman mengenai pengharapan. Yang pertama, taruh harapan kita yang utama selalu di dalam Tuhan. Nah, jadi yang pertama adalah taruh harapan kita yang utama selalu di dalam Tuhan. Jangan menaruh harapan kita terlalu banyak sepenuhnya kepada manusia. Karena kadang-kadang manusia juga bisa salah, manusia juga bisa bikin kecewa, manusia tidak sempurna, yang sempurna hanya Tuhan. Yang bisa memberikan kita pengharapan sejati adalah Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai pondasi dan filter hidup kita untuk segala hal. Jadi kita tahu firman Tuhan itu sebagai dasar hidup kita. Dan kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai filter. Baca firman Tuhan, kalian akan dapatkan. Gali firman Tuhan, kalian akan dapatkan sesuatu. Dan berharaplah kepada Tuhan, teman-teman. Karena Tuhan itu sumber pengharapan yang nyata dan yang hidup. Dan pengharapan sejati kita itu ada dalam Tuhan. So, teman-teman, buat hari ini, aku minta sama kalian, kalau kalian di rumah, kalau kalian sedang sendirian, kalau kalian merasa aku tidak punya pengharapan, kalau kalian hari ini sedang kecewa, kalau kalian hari ini sedang merasa bahwa aku sudah di ujung, aku sudah di akhir, aku udah gak bisa ngapa-ngapain, aku putus asa banget, aku cerita tidak dapat solusi, aku doa, kok rasanya gitu-gitu aja. Aku baca Alkitab rasanya kosong. Rasanya tidak ada pengharapan. Aku gak temukan jawaban. Aku gak temukan sebuah solusi atas masalahku. Ingat teman-teman, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan kembali cari Tuhan. Kembali bangun waktu kalian sama Tuhan. Dekatkan diri kalian sama Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan. Ingat, sempatkan waktu kalian. Sehari 24 jam, kasih waktu kalian paling berharga. Di pagi hari, di malam hari untuk Tuhan. Sisakan waktu kalian di antara banyaknya load kalian sehari itu untuk kalian ambil waktu khusus bagi Tuhan. Aku yang terakhir mau bacakan sebuah quotes yang sangat bagus teman-teman. Ini memberkati aku. Dan aku percaya ini juga akan bisa terjadi dalam hidup kita. Aku akan bacakan. Never lose hope. Just when you think it's over, God sends you a miracle. Aku ulang sekali lagi ya. Never lose hope. Just when you think it's over, God sends you a miracle. Jadi saat kamu sudah berpikir ini sudah selesai, sudah tidak ada harapan, Tuhan akan memberikan kepadamu mukjizat yang kamu tidak duga-duga dan datang tepat pada waktunya. Waktunya itu waktu Tuhan. Saat Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan apa yang sedang kita butuhkan saat ini. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini atas segala berkat, atas segala kasih-Mu, atas segala penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh sama-sama ibadah, kami boleh sama-sama dengarkan firman Tuhan, kami boleh sama-sama belajar mengenai pengharapan yang sejati, dan selalu ada harapan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kami jika kami sekarang-sekarang ini di rumah kami, saat kami sekarang-sekarang ini, dimanapun kami berada, kami masih berpikir bahwa pengharapan kami itu sia-sia, kami masih kecewa, kami masih sakit hati, kami masih galau, kami masih menyerah dengan setiap masalah yang ada karena tidak adanya harapan. Tuhan,
kami mau kembali kepada Engkau, kami mau membangun waktu kami kepada Engkau lagi, kami mau memberikan semua yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Termasuk kami mau berharap penuh kepada Engkau, karena pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang sejati Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan hamba-Mu ingin berdoa buat teman-teman di rumah Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka apapun yang sedang terjadi, Engkau tahu masalah mereka, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, dan aku percaya Engkau akan menjadi jawaban dan solusi bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, Amin.